Di episode sebelumnya, Kafka terkena hantaman kaiju yang membuatnya terluka dan kakinya patah. Tapi ia berhasil bangkit dan masih bersemangat. Kafka yang sedang mengikuti ujian seleksi pasukan pertahanan, disaksikan langsung oleh Mina. Dengan susah payah ia berusaha berdiri padahal kakinya patah. Kafka tidak ingin membebani Ichikawa dan tidak usah memperdulikan dirinya, tetapi Ichikawa mengajak Kafka untuk berjuang bersama sampai akhir. Wakil Ketua Hoshina yang melihat mereka berdua, malah menertawakannya. Karena tidak bisa berjalan, Kafka digendong Ichikawa membentuk strategi gabungan. Bermodalkan pengetahuan Kafka mengenai kaiju, mereka berdua optimis bisa lulus dari evaluasi final ini, dengan berusaha membantu tim yang menyerang kaiju. Ichikawa langsung berlari cepat untuk mengejar Shinomiya. Para peserta lain sedang berusaha menyerang dan mengalahkan Yoju, tetapi semuanya dibereskan oleh Shinomiya. Ia tak membiarkan peserta lain membantu, semua Yoju dihancurkan olehnya sendirian. Cewek sombong ini emang udah terkenal hebat sih. Shinomiya mengalahkan Yoju dengan cepat dan terlihat mudah, hingga akhirnya tersisa Honju. Ia sendirian menyerang Honju tanpa bantuan siapapun, Honju pun dapat dikalahkan Shinomiya dengan cepat. Dengan matinya Honju, evaluasi final pun selesai. Kafka dan Ichikawa belum sempat berbuat banyak karena Shinomiya membereskan Yoju dan Honju terlalu cepat, membuat Kafka kesal karenanya. Drone yang memantau peserta pun ditarik. Menurut Wakil Kapten Hoshina, ini terlalu cepat, padahal sudah susah payah mereka menyiapkan ujian ini. Ternyata Shinomiya Kikoru ini lebih hebat dari yang dikatakan. Dalam evaluasi final ini diperkirakan ada 30 orang yang tereliminasi, namun ternyata semuanya bisa lolos. Hasil ini karena keberadaan Shinomiya, berkatnya korban luka juga sedikit. Putri Direktur Umum memang hebat. Sudah dipastikan ia akan menjadi anggota inti pasukan pertahanan. Shinomiya berbalik dan ingin menemui Kafka untuk mempermalukannya, tapi tak disangka, ia diserang kaiju tak dikenal, Shinomiya terkena tembakan di bagian jantung. Shinomiya ini hebat sekali. Ini keempat kalinya Kafka dipermalukan olehnya dari awal hingga akhir. Namun berkat dia juga mereka berhasil, tinggal menunggu hasil pengumumannya. Tiba-tiba Yoju yang sudah dikalahkan kembali bangkit. Shinomiya yang terkena tembakan banyak mengeluarkan darah, tapi berkat memfokuskan perisai di satu tempat, ia berhasil melindungi jantungnya dan masih bisa bertarung. Sebenarnya makhluk apa itu? Ada kaiju yang punya kecerdasan dan bisa bicara. Shinomiya siap menyerang kembali, tapi dengan cepat kaiju misterius itu menembaknya secara beruntun. Sinyal darurat muncul di ruang operasi, ada situasi tidak normal pada bagian vital Shinomiya. Para staf mendeteksi para kaiju yang sudah dibunuh kembali bangkit, seharusnya mereka tidak memiliki karakteristik seperti itu. Perkiraan kekuatan Honju meningkat menjadi 6,4, perlu pasukan menengah untuk menghadapinya. Orang yang bisa menangani ini adalah Kapten Oshiro dan Hoshina, mereka pun segera merapat ke TKP. Ini menjadi situasi darurat dan semua peserta harus dievakuasi ke tempat pengungsian terdekat. Shinomiya yang terluka parah masih ingin bertarung mengalahkan Honju. Shinomiya ini dituntut oleh ayahnya untuk menjadi sempurna demi masa depan negara. Belum sempat menyerang, Shinomiya terpental dihantam Honju, Shinomiya sangat babak belur. Scene beralih ketika Shinomiya masih kecil. Sejak kecil ia sudah hebat, ia di urutan teratas pada saat kelulusannya. Ia melihat temannya mendapat apresiasi dari ayahnya meskipun tidak menjadi yang teratas. Shinomiya terlihat kesepian, tak ada yang mengucapkan selamat kepadanya. Ayahnya tidak menemani kelulusannya dan baru pulang hari ini nanti. Ketika Shinomiya memberitahu kelulusannya menjadi yang teratas pada ayahnya, ia tidak mendapat pujian, justru menurut ayahnya itu memang sudah seharusnya. Terlalu terikat pada satu keberhasilan akan membuatnya gagal, setelah ini Shinomiya harus mencapai target selanjutnya. Demi masa depan negara, Shinomiya dituntut sempurna, ini juga demi mendiang ibunya. Ayahnya Shinomiya ini sangat tegas dan berharap anaknya bisa menjadi sempurna. Kembali ke cerita, setiap kali Shinomiya bertarung melawan Honju ia terus dihajarnya, tangannya pun sampai patah. Shinomiya tak sanggup bertarung kembali dan Honju bersiap menembaknya.
Ia hanya bisa meminta maaf karena tak bisa menjadi sosok yang sempurna untuk ayahnya. Di saat Shinomiya akan terkena tembakan Honju, tiba-tiba Kafka ada di depannya, ia berubah menjadi wujud kaiju dan menghempaskan tembakan Honju. Sisanya serahkan saja pada Kafka. Flashback ke kejadian sebelumnya, Kafka yang diperintahkan evakuasi malah menghilang dari pandangan Ichikawa. Ichikawa berpikir Kafka berubah menjadi kaiju dan langsung menuju Shinomiya. Jika berubah dalam keadaan seperti ini, Kafka bisa saja dibunuh. Shinomiya terkejut ternyata Kafka adalah kaiju. Kafka memohon untuk tak memberitahukannya pada pasukan pertahanan. Tak ada waktu untuk menjelaskannya kepada Shinomiya, Kafka harus segera menyelesaikan Honju yang ada di depannya. Di ruangan operasi, terdeteksi ada kaiju lain dengan kekuatan 9,8. Ini terbilang sangat tinggi. Itu adalah kekuatan dari Kafka. Ini tidak mungkin, menurut Hoshina makhluk seperti itu termasuk Daikaiju yang bersejarah. Kafka pun mengumpulkan energi kekuatan. Ia harus cepat membereskan Honju sebelum pasukan pertahanan melihat dirinya dalam wujud kaiju. Kafka pun melepaskan satu pukulan yang sangat dahsyat, hingga Honju pun meledak. Shinomiya hanya bisa melihat tak percaya apa yang dilihatnya. Tiba-tiba ada Yoju yang akan menyerang Shinomiya tapi Kafka cepat menamparnya. Yoju itu langsung hancur seketika. Ternyata kekuatan Kafka yang berubah menjadi kaiju sangat luar biasa. Kafka memperingatkan Shinomiya untuk lebih memperhatikan keselamatannya. Tiba-tiba Kafka dipukul Ichikawa, ia memarahi Kafka karena berubah wujud penuh menjadi kaiju. Itu sangat berbahaya jika diketahui pasukan pertahanan. Shinomiya pun pingsan. Ashiro dan Hoshina yang baru saja tiba di TKP terkejut, pertarungan apa yang bisa sampai menyebabkan kondisi seperti ini? Honju yang bangkit kembali tadi sudah hancur berserakan. Hoshina merasa pernah melihat kondisi mengenaskan ini sebelumnya. Ruang operasi melaporkan yang terakhir masuk dievakuasi ada Kafka, Ichikawa dan Shinomiya, dengan begini semua peserta sudah dievakuasi seluruhnya. Meskipun Shinomiya kuat, ia tak mungkin bisa melakukan sampai seperti ini, ledakan ini sangat mencurigakan. Hoshina melihat kondisi ini seperti kejadian 3 bulan lalu. Apa semua ini berhubungan? Singkat cerita, Kafka dirawat lagi di rumah sakit, lukanya tidak separah dugaan sebelumnya. Ichikawa mendengar Shinomiya juga tidak dalam bahaya, pasukan pertahanan mengobatinya dengan berbagai cara. Kafka merasa iri, harusnya ia juga dirawat oleh pasukan pertahanan. Tapi Kafka hanya mengalami patah tulang. Berakhir dalam sekejap bertanding dengan lawan yang hebat, membuat Kafka merasa mengejar impian itu melakukan hal yang paling penting dan paling sulit ditinggalkan. Tapi selalu saja dilampaui orang, tapi itu membuat kita bersemangat sampai tak memperdulikan hal seperti itu. Tiba-tiba Kapten Ashiro masuk, ia berterima kasih karena telah membawa Shinomiya yang terluka. Kafka sebetulnya ingin bicara pada Ashiro, tapi menurutnya belum waktunya, ia ingin membicarakannya saat sudah menjadi anggota pasukan pertahanan. Shinomiya dirawat di ruangan intensif, kemudian ada wakil Hoshina mendatanginya. Ia menyampaikan semua peserta selamat berkat Honju dikalahkan Shinomiya. Padahal yang mengalahkannya bukan dia melainkan Kafka. Tapi ia harus mengakuinya karena tidak mungkin mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Kejadian ini dilaporkan di berita. Kaiju misterius tadi melihat berita tersebut, ia tak menyangka tak ada yang mati saat ia membangkitkan Honju dan Yoju. Apa kapten itu sekuat itu? Kaiju ini ternyata menyamar menjadi petugas kebersihan. Mereka mendapatkan tugas pembersihan di lokasi pengujian. すんません、徳さん。そういや、なんか試験会場で事故あったらしいぞ。いや、マジ？おっと。カフカと市川は大丈夫か？
いかんいかん